Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Roni Saputra, MPM 1951010484, kelas G Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait pembelajaran mata kuliah metode penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian? Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang dimaksud dari cara ilmiah adalah bahwa penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuannya, yaitu yang pertama rasional, yang kedua empiris, dan yang terakhir yaitu sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal sehingga dapat dijangkau dengan penalaran manusia. Kemudian yang kedua yaitu empiris. Empiris berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Yang terakhir yaitu sistematis. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode penelitian. Ada beberapa jenis-jenis metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode ini berdasarkan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian kualitatif. Metode ini di mana penelitian melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Penelitian bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Penelitian melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang dialami melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya yaitu metode penelitian kombinasi. Metode ini merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pragmatisme, digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang dialami maupun buatan laboratorium, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk menggunakan teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes. Kemudian hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Metode kombinasi akan sangat berguna ketika metode kuantitatif maupun metode kualitatif secara sendiri-sendiri tidak cukup akurat digunakan untuk memahami permasalahan penelitian. Penggunaan metode kombinasi dapat memperoleh pemahaman lebih bijak, lebih baik jika dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu metode. Selanjutnya yaitu metode penelitian deskriptif. Adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang dilakukan dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Metode penelitian pengembangan limbang atau sering juga disebut dengan Research and Development RDD merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan pengembangan dan memvalidasi produk. Penelitian pengembangan difungsikan sebagai dasar untuk penggunaan atau konstruksi model dan teori. Kata penelitian merujuk pada proses pemecahan masalah dan menemukan fakta secara terorganisir, sedangkan pengembangan merujuk kepada usaha peningkatan kemampuan teoritis, konseptual dan moral sesuai kebutuhan melalui latihan dan pendidikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.